Malam Bapak Ibu semuanya. Ini 3 menit lagi kita juga akan langsung mulai. Cuman ya perkenalan dulu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih udah ngikut mau join di event yang gratis. Dan kalau misalnya Bapak perhatikan dari awal, kenapa lagunya agak-agak slow? Karena mungkin pembahasannya agak serius ini kayaknya nih ya. Karena kita tahu pembahasan yang mengenai yang kita akan bahas nanti malam itu adalah salah satu penyakit boleh dibilang tertinggi di Indonesia penyebab kematian kanker. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri penyakit kanker ini mungkin serem ya. Akan tetapi kalau misalnya kita udah tahu bagaimana cara menghadapinya dengan pola hidup yang sehat, tentunya itu juga nggak akan menjadi suatu momok ketakutan. Tapi yang terpenting adalah sebagai on behalf dari manajemen Liferoad bangga kita bisa ngadain acara malam ini dan tentunya dengan adanya Dokter Setio yang selalu setia nemenin kita malam ini akan memberikan penjelasan bagaimana sih kanker itu sebenarnya bisa nggak kita cegah ataupun buat yang sudah memang terjangkiti bisa nggak kita hidup berdampingan dengan namanya kanker ini seperti itu. Oke, mungkin tanpa basa-basi, tanpa menunda-nunda lagi, saya serahin langsung ke Pak, bukan Pak ya, Dokter Setio. Silakan Dokter Setio, waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih Pak Dani. Saya Ya. cek sound dulu ya, betul-betul bisa diterima suara saya dengan bagus ya di sana ya. Jelas Pak, di sini jelas, sangat jelas. Jelas, Baik, Pak. kalaupun nanti ada kendala di suara atau materi presentasi, saya mungkin izin nanti videonya yang saya tutup. Jadi audionya tetap jelas, materi presentasi bisa disampaikan dengan sempurna atau paling tidak maksimal, walaupun videonya saya tutup. Tapi kalau tidak, saya akan dengan seperti ini. Itu Boleh yang dok. pertama. Terus yang kedua tentunya adalah ini satu fasilitas, ini adalah satu kesempatan yang diberikan oleh NHI. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Pak Romi, terima kasih manajemen NHI karena kita bisa bertemu dan bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi. Mudah-mudahan ini adalah kesempatan yang tidak akan putus atau kita akan Ya, lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, siap. saya awali dengan salam tentunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Saya ingin awali dengan satu statement tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dhani adalah mengenai mencegah. Jadi mungkin pertanyaannya adalah apakah sebuah kanker dapat dicegah? Ini mitos atau fakta? Nah, ini yang harus kita siasati bareng-bareng. Walaupun bagaimana yang namanya mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Itu tidak ada debat. Tapi bagaimana dengan kanker? Maka mudah-mudahan nanti diskusi demi diskusi, kalaupun nanti Bapak, Ibu, teman-teman ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Mari kita manfaatkan pertemuan ini untuk menjawab beberapa kondisi. Nah, saya ingin langsung kepada materi karena tadi juga udah disinggung sama Pak Dani mengenai angka. Artinya adalah bagaimana kejadian kanker di Indonesia. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan satu isyarat buat kita semua. Saya coba, saya akan langsung pada materi izin. Nah, mudah-mudahan bisa ditayangkan. Ini adalah angka yang harus kita jadi bahan pertimbangan buat kita bareng-bareng. Ini data yang bisa kita renungkan bareng. Saya sengaja mengambil datanya dari luar. Ini adalah Global Cancer Statistik. Dan angkanya di tahun 2020, bukan 2023. Tapi melibatkan 185 negara. Mudah-mudahan jadi acuan buat kita. Dan di sana didapatkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin bisa dilihat di sini, ini adalah pria maupun wanita. Sekali lagi ini adalah data pria maupun wanita di 185 negara. Ternyata yang harus kita siasati adalah
kasus baru, kasus baru yang terkena kena kanker itu ternyata sangat tinggi sekali. Itu yang pertama. Jadi insiden angka kejadian kanker di dunia berarti melibatkan Indonesia itu sangat tinggi. Kedua jenis kelamin, pria maupun wanita. Dan yang membuat kita prihatin adalah angka kematian. 9,9 million kematian. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Dani. Angka kematian akibat kanker itu sangat-sangat tinggi. Dan itu berlaku baik pria maupun pada wanita. Ini adalah pertimbangan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat, sekali lagi, kalau kita melihat angkanya lagi, kanker apa? Nah ini yang harus kita siasati. Kalau kita melihat di sini adalah pada wanita, sekali lagi pada wanita, yang terutama pasti adalah kanker payudara, karena mempunyai payudara. Tapi jangan lupa, kita berbicara mengenai kedua jenis kelamin. Tinggi adalah di breast cancer. Perubahan juga tinggi. Kanker usus besar juga tinggi. Kanker prostat pada laki-laki juga tinggi. Jadi insiden kanker, angka kasus yang itu memang tinggi. Kematian memang tinggi. Nah, balik lagi kepada yang tadi. Mencegah lebih baik dibandingkan dengan mengobati. Meskipun pada dasarnya fakta berbicara. Orang sudah berusaha dengan pola makan, orang sudah berusaha dengan banyak cara, tapi ternyata masih ada yang terkena kanker. Jadi ini berarti memerlukan satu usaha yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih serius, agar kita betul-betul, kalaupun terkena, tapi sesegera mungkin bisa diselesaikan. Ini catatan pertama buat kita. Nah, itu adalah jenis kelamin. Kalau kita ngelihat sekarang, jenis kelamin laki dan wanita. Memang berubah, memang proses itu harus dihindarkan. Wanita otomatis kebalikannya. Kalau wanita tentunya adalah saya balik lagi, saya kembalikan pada wanita tentunya adalah breast cancer dan usus besar ini yang tinggi pada wanita pun dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan wanita adalah tidak merokok. Kalau kita ingin memposisikan baik atau tidak merokok itu. Walaupun wanita, tapi kanker paru-paru tetap tinggi. Dengan kedua konsekuensi Dok, maaf dok, itu jaringannya putus-putus dok. Kayaknya nggak pakai video, maaf dok. baik. Terima kasih. Ini adalah konfirmasi baik. Terima kasih. Saya akan hindari video sebentar. Saya kira lebih baik tidak pakai video. Ini akan lebih mempermudah sebentar. Baik. Mudah-mudahan suara lebih bagus diterima Pak Dani. Sudah bagus dok. Confirm. Confirm. Silakan dok. Baik. Saya matikan videonya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari pria dan wanita, sekali lagi pria dan wanita, maka kita akan melihat kanker usus besar pada pria, kanker prostat, kanker usus besar. Kemudian pada wanita, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker paru-paru. Ini jadi catatan pertimbangan kita. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah ada 23 orang, ini akan memberikan arti yang luar biasa buat jadi bahan diskusi, jadi bahan pertimbangan kita. Ini jadi strategi buat kita sama-sama. Dan mohon maaf, saya ada data lagi dari riset kesehatan dasar 2018 dari Kementerian Kesehatan. Dan di sini berbicara mengenai kanker di Indonesia. Ternyata kanker di Indonesia juga sama, mengalami peningkatan. Kita tinggal nunggu, ini adalah data dari riset kesehatan dasar 2018. Berarti data 2023 juga pasti akan jauh lebih tinggi lagi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat dari selanjutnya, ini menjadi catatan penting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau kita melihat data di sini menjadi bahan perhatian, kanker di Indonesia laki-laki itu ternyata kecil sekali. Sekali lagi saya ulangi,
Kanker pada laki-laki itu hanya 0,7 per mil. Sedangkan pada wanita di Indonesia itu 2,9. 4 kali lipat kanker di Indonesia diderita oleh kaum ibu, kaum emak-emak. Ini harus jadi bahan pertimbangan buat kita bareng-bareng. Catatan penting, kanker di Indonesia lebih banyak 4 kali lipat atau 4 kali lipat lebih diderita oleh pada wanita. Nah, saya ingin menyampaikan satu data lagi mengenai kegemukan. Kenapa kegemukan saya sampaikan? Karena kegemukan di Indonesia juga meningkat tajam. Tidak pernah turun. Obesitas, overweight, kelebihan berat badan, itu adalah selanjutnya yang harus saya tayangkan. Mendukung juga ke berbagai penyakit kronis, salah satunya adalah tumor. Di sini tertulis pseudo tumor cerebri, tumor otak. Meskipun pseudo, meskipun belum tentu, tapi di sana sudah ada benjolan pada kegemukan. Ini catatan penting buat kita. Nah, saya ingin menyampaikan ada satu buku yang bagus sekali, yaitu The China Study. Saya hanya ingin ngambil satu penjelasan singkat dari buku ini mengenai kanker. Bahkan di sini, ini adalah kalimat yang akhirnya saya ngambil satu kesimpulan. Cara termudah, cara yang paling gampang untuk membuat sel kanker itu mati dengan sendirinya. Mudah-mudahan jadi bahan renungan buat kita sama-sama. Bagaimana membuat sel kanker itu bunuh diri dengan sendirinya. Kenapa demikian? Karena penjelasannya gampang sekali. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kanker itu tidak tergantung pada karsinogeniknya atau penyebab kankernya. Tapi yang sangat berperan adalah aktivitas enzim yang ada di dalam sel hati kita. Kalau aktivitas enzim ini tinggi, maka kemungkinan menjadi kanker lebih tinggi. Ini catatan penting buat kita renungkan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau aktivitas enzim tinggi, maka kanker tinggi. Kalau aktivitas enzimnya rendah, kanker turun. Dan di sini digambarkan ternyata yang memberikan dukungan terjadinya kanker, terjadinya aktivitas enzim yang tinggi adalah karena rajinnya konsumsi protein. Kalau protein kita tinggi, maka kanker resikonya tinggi. Kalau protein yang 20% ini kita turunkan menjadi 5%, resiko kanker rendah. Tolong menjadi bahan pertimbangan bagaimana kita mensiasati konsumsi protein. Pertanyaan berikutnya adalah protein mana? Jawabannya adalah protein yang sifatnya adalah kasein. Protein yang bersifat adalah dari hewani. Kalau proteinnya sama-sama tapi berasal dari buah, risiko kanker rendah. Apalagi kalau kita hemat tidak banyak makan protein sampai 5%, maka risiko kanker lebih rendah lagi. Inilah cara terbaik, cara termudah untuk membunuh sel kanker dengan sendirinya. Dengan tidak memberi makan. Kalimatnya sederhana. Jangan beri makan sel kanker. Jangan beri makan sel tumor. Jangan beri makan sel kista. Yaitu dengan mensiasati proteinnya. Jangan makan protein hewan. Kurangi, batasi, stop total protein hewan. Ini catatan penting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa baik. Yang langkah selanjutnya adalah yang saya ingin sampaikan adalah manfaat daripada buah sayur akibat atau hasil dari fotosintesa. Ini adalah hasil dari fotosintesa buah dan sayur. Saya ingin menggambarkan salah satunya adalah bayam. Jangan negatif terhadap bayam, bukan penyebab asam urat saja, sekali lagi, atau bukan bayam saja yang menyebabkan asam urat. Tapi kalau ngelihat dari sini, ternyata bayam adalah anti diabetes, ternyata bayam adalah anti inflamasi, ternyata bayam adalah anti kanker. Jadi kalau kita ngelihat, saya ingin fokuskan di anti kanker. Bayam saja mempunyai sifat anti kanker, selain manfaat yang lain. Saya lihat lagi ketimun, tidak ada rasa. Tapi manfaatnya ternyata ketimun adalah anti kanker. Anti diabetes, semua rasa. Apalagi yang saya punya, banana, pisang, ternyata bisa mencegah dan mengobati kanker.
Berbagai jenis, sekali lagi, berbagai jenis pisang telah terbukti mempunyai efek preventif dan anti-kanker. Berarti mencegah kanker dan juga mengobati kanker. Baik kanker payudara, kanker serviks pada wanita, kanker usus besar, kanker esofagus, kanker liver, atau hepar, atau hati, kanker mulut, kanker prostat, dan juga kanker kulit. Ini adalah pisang. Bagaimana dengan pisang literatur yang berbeda sama saya kira? Bagaimana dengan mangga? Mangga pun mempunyai efek anti kanker. Ini mekanisme yang luar biasa dari mangga. Mudah-mudahan jadi terinspirasi. Nah, bagaimana dengan live fruit? Bagaimana dengan resci yang notabene adalah mengandung buah, sayur, dan herbal? Ini yang harus jadi bahan pertimbangan kita. Jadi saya ingin fokus, kenapa saya menyampaikan fotosintesis? Karena buah, sayur, bunga-bungaan, herbal-herbal, semuanya adalah hasil daripada fotosintesis. Sehingga akan menghasilkan antosianin. Sekali lagi, sehingga akan menghasilkan buah dan sayur akan menghasilkan antosianin. Maka batasan kita, bagaimana antosianin terhadap pencegahan dan pengobatan kanker. Ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Semua gambar di sini, acai berry, bilberry, cranberry, gooseberry, apapun buahnya, mempunyai efek antioksidan dengan angka orek value. Orek itu adalah kemampuan buah, kemampuan sayuran, kemampuan herbal sebagai antioksidan. Jadi adalah oksidatif atau oksidan, antioksidan, nilai antioksidannya. Dan nilainya sangat tinggi sekali, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Orek value. Ya. Nah, bagaimana dengan resci? Bagaimana dengan produk yang sudah disediakan oleh Live Fruit? Ingat, buah dan sayur. Maka kita ngelihat komposisinya adalah buah sayur, herbal, dan hasil akhirnya adalah antosianin. Maka kita bisa bayangkan 10 gram antosianin itu setara dengan 50 kilo stroberi. 10 gram antosianin setara dengan 5 kilo blackcurrant. 10 gram antosianin yang ada di dalam reci setingkat dengan 29 kilo anggur. Mudah-mudahan jadi terinspirasi. Lalu bagaimana terhadap kanker? Saya berusaha mencari literaturnya dan kita mendapatkan yang betul-betul kita perlukan. Antosianin dan bagaimana perannya terhadap pencegahan terhadap kanker. Ini literatur yang tidak bisa kita diskusikan. Dipublish di Cancer Letter, berarti di sini adalah jurnalnya. National Institute of Health. Ini berarti literatur yang harus kita diskusikan bareng-bareng, diteliti betul-betul, dan ternyata mempunyai efek anti kanker. Mempunyai efek terhadap perannya pencegahan terhadap kanker. Berbagai kanker. Salah satunya di sini adalah model terhadap kanker khusus kanker esofagus, kanker kerongkongan. Dan terbukti dahsyatnya nilai daripada antosianin yang berasal dari, balik lagi tadi, berbagai buah-buahan. Salah satunya adalah raspberry. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hasil penelitian ini memberikan, bisa dikatakan sebagai efektif yang sama untuk mencegah berbagai perkembangan dari kanker esofagus. Bagaimana dengan kanker yang lain? Ini kita siasati masing-masing kankernya. Yang pertama adalah kanker usus besar di literatur yang sama. Ternyata memberikan efek yang sama. Bapak Ibu teman-teman sekalian, antosianin ini berasal dari apa? Dari potato, kentang, dari buah kol, dari sayuran kol, dari jagung. Ini sekali lagi, significantly menurunkan kanker usus besar. Jadi betul-betul mampu memberikan suatu pencegahan. Dan angkanya tidak, sekali lagi, tidak sederhana. Angkanya adalah signifikan pada kanker usus besar. Demikian juga dengan kanker paru-paru. Hal yang sama didapatkan.
Antosianin memberikan, jadi terbukti mampu menghambat perkembangan tumor yang disebabkan atau yang akan menyebabkan kanker paru-paru. Demikian juga dengan kanker kulit, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Antosianin berperan sekali. Kemudian penelitian yang lain, bagaimana antosianin memberikan pencegahan dan sekaligus pengobatan. Mudah-mudahan 27 teman-teman yang hadir, pencegahan dan pengobatan kanker. Ini adalah yang perlu kita pertimbangkan bareng-bareng. Mekanismenya jelas, antosianin memberikan antiinflamasi, penghambatan terhadap perkembangan kanker, penghambatan terhadap transformasi sel, mutasi sel dari yang sehat menjadi sel kanker, bersifat sebagai antioksidan, apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang sengaja dibuat sehingga tidak ada lagi sel kanker. Dan terakhir adalah kematian sel itu sendiri yang dirangsang oleh akibat konsumsi antosianin. Ini adalah berbagai literatur dan ini adalah para penelitinya yang mengevaluasi kandungan yang ada pada antosianin. Antioksidannya, anti-kansernya. Saya tidak ingin banyak, tapi paling tidak ini gambaran bahwa terlalu banyak. Berbagai buah-buahan, blackberry, blackcurrant, cockberry, blackberry, ini adalah semuanya buah yang memberikan efek anti-kanser. Kemudian bagaimana antosianin secara molekul bisa dikatakan sebagai molekul yang luar biasa cerdas, luar biasa istimewa dalam memberikan pencegahan terhadap kanker. Dan itu ada di dalam resci. Ini adalah mekanismenya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi akan bisa membunuh kanker secara langsung. Baik kanker usus besar, kanker kulit, kanker payudara, kanker paru-paru, proliferasi, menimbulkan apoptosis. Ini adalah gambaran yang sangat jelas sekali ketika kita melihat manfaat daripada antosianin. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Ini kebetulan yang lalu sudah disampaikan bagaimana keistimewaan daripada resci. Terutama karena pada saat itu adalah perlawanan terhadap COVID. Ini adalah penghargaan ketika diberikan pada Joint International Conference yang dilakukan di Surabaya November 2023. Ini adalah penghargaan yang diberikan kepada resci yang mewakilinya dari Temasek Singapura tentunya, memberikan suatu penghargaan yang luar biasa. Bagaimana perlawanan resci terhadap COVID-19. Ini adalah in vitro antiviral. Kalau di sini adalah antiviral, berarti anti cancer pun hal yang sama akan didapatkan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kemudian, nah yang terakhir adalah karena sebentar lagi kita akan launching produk, yaitu nikotinamid. Sekali lagi, nikotinamid akan di-launching oleh Live Fruit Indonesia, NHI. Maka ini pun sama, akan menjadi satu kombinasi yang istimewa dalam mencegah dan melawan kanker. Kita tidak ragu lagi dengan company. Sekali lagi, kita tidak ragu lagi dengan company. Bagaimana nikotinamid digunakan dan bagaimana keistimewaannya salah satunya adalah untuk melawan kanker. Ini adalah penjelasan singkat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana dalam pengaruh mitokondria, bagaimana mempengaruhi terhadap telomer. Dan ini berlaku tidak hanya untuk kanker, tapi untuk optimalisasi kesehatan fisik kita ke tingkat seluler. Dalam hal ini adalah betul-betul sebagai pencegahan maupun sebagai perlawanan. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan langsung literatur nikotinamid atau NLM terhadap kanker. Ini adalah pada penghambatan terhadap kanker pada kulit, sama kanker apapun. Ini literatur yang luar biasa. Bagaimana literatur ini dengan durasi, sekali lagi dengan durasi pengobatan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan. Tinggal kita ngelihat dan parameter apa yang dilakukan untuk berbagai kondisi. Termasuk kanker di dalamnya.
Ini literatur tidak akan bisa kita hindari, diskusinya pasti akan menarik sekali karena berbagai kondisi untuk nikotinamid. Hal yang sama nikotinamid terhadap pencegahan kanker, terapi kanker. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana mekanisme yang terjadi, ini pun sama, kita harus siasati. Inilah peran daripada nikotinamid. Nikotinamid akan memberikan pengobatan terhadap kejadian kanker. Pertama adalah bicara di tumor, berarti tumor ganas atau kanker yang akan bisa dihambat. Bagaimana peran daripada nikotinamid? Ini adalah pencegahan. Pencegahan. Ini adalah gambaran untuk bisa mencegah terjadinya kanker nikotinamid. Saya kira literatur bisa melihat peran daripada nikotinamid terhadap kanker sebanding dengan kemoprevention dan sebanding dengan kemoterapi. Ini yang kita. Bapak Ibu teman-teman sekarang penelitiannya banyak sekali berbagai kanker dan dievaluasi dengan berbagai model, berbagai penelitian. Ini hal yang sama. Ini adalah kanker kulit, ini adalah kanker kandung kemih. Kemudian kanker yang lain, kanker paru, kanker leukemia, kanker ginjal. Hal yang sama akan menekan berbagai jenis kanker. Nikotinamid. Pada ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita akan masuk ke diskusi. Mungkin beberapa hal yang perlu disampaikan juga mengenai berbagai, balik lagi ke antara mitos dan juga fakta. Mungkin nanti kita bisa bahas bareng-bareng pada saat diskusi. Kita manfaatkan waktu untuk kita diskusikan. Pak Dhani, saya kembalikan kepada Pak Dhani. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mari kita berdiskusi mengenai cancer. Oke, Terima kasih. Saya kembalikan dulu. Saya stop dulu. Stop sharing share materinya. oke, terima kasih Dr. Setio yang begitu semangat malam ini walaupun ada apa di luar ruang, di luar kantor ya, masih ada event, tapi masih tetap mau sharing berbagi sama kita malam ini. Nah, jadi ini ada pertanyaan yang cukup seru sih, Dok. Pertanyaan dari Pak Farizal ya. Beliau ini menanyakan, Dok, penyebab kanker itu multifaktor. Mohon informasinya dan mana yang paling dominan. Satu, pola hidup yang kurang baik. Dua, pola makannya, pola tidur, pola olahraga, pola pikir, meditasi. Wah, ini banyak banget. Jadi beberapa faktor ini mana yang paling dominan sih, Dok? Gitu. Baik, saya langsung jawab ya Pak Dhani ya. Untuk Ya, Pak Varial, ini betul 100%. Jadi kalau tadi sudah disyaratkan, Pak Dhani juga memberikan gambaran ke kita, meskipun kita berusaha, tapi ternyata juga ada kasus kanker. Artinya apa berarti? Sedemikian banyak faktor yang akan mempengaruhi. Kalau tadi penjelasan saya singkat, ternyata bukan cuma karsinogenik. Ingat ya, kita ketika bicara HP saja pada saat awalnya, kita berbicara radiasi. Radiasi menyebabkan kanker. Tapi sekarang udah lupa semua, kita pegang HP, anak-anak kita juga, anak cucu kita juga dikasih HP. Jadi seolah-olah radiasi lupa. Setuju ya? Kemudian lagi mungkin MSG, vaksin, dulu ribut semua. Tapi ternyata tidak satu faktor. Jadi betul yang disampaikan sama Pak Fahrial, banyak sekali faktor. Nah sekarang pertanyaannya, mana yang paling dominan? Kalau kembali lagi kepada penjelasan tadi, saya ingin menggarisbawahi ya, semua faktor akan memberikan kontribusi. Tapi isyaratnya adalah yang memberikan makan terhadap sel kanker adalah makanan. Sel kanker itu perlu makan. Jadi kalau dikasih makanan, dia senang. Dan makanan yang paling disukai oleh sel kanker adalah protein hewan. Jadi kalau dari Pak Paria, pola makan,
pola tidur, pola olahraga, pola pikir, meditasi. Saya akan memilih A. Kalau pola makanannya adalah makanan berbasis hewan lebih banyak, maka resiko kanker tinggi. Kalau pola makannya seimbang antara hewan dengan nabati, maka risiko kanker separuh. Kalau makanannya lebih banyak nabati, maka lebih ringan lagi resikonya. Tapi ingat, pola tidur, olahraga, pola pikir, meditasi, sholat tahajud katakanlah di Muslim, pendekatan kepada yang maha besar, itu juga berperan sekali. Jadi sekali lagi, ketika saya membaca buku The Chinese Study, tulisan Colin Campbell dan Thomas Campbell, saya sangat menyetujui bahwa makanan berperan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kanker dalam tubuh seseorang. Jadi sekarang, balik lagi ke pertanyaan Pak Fahrial, saya memilih pola makan. Marilah kita biasakan dengan makanan menu seimbang, pedoman gizi seimbang. Ada hewan, ada nabati. Kalau sudah terjadi cancer, kalau sudah terjadi kanker, sudah terjadi kista, sudah terjadi tumor, maka lupakan hewan. Karena kalau masih dikasih hewan, maka sel tumor, sel kanker, sel kista masih tetap akan hidup. Demikian jawaban untuk Pak Fahrial, demikian yang bisa dijawabkan sangat terbatas. Saya pengen buru-buru ketemu ini sama Pak Fahrial. Saya pengen ketemu buru-buru sama teman-teman sekalian. Pak Dhani, saya kembalikan kepada Pak Dhani. Baik, ini ada pertanyaan yang cukup ini ya, agak sedikit penantang sih menurut saya. Dok, bisa diperjelas lagi nggak? Kebanyakan protein kan bisa memicu kanker ya. Nah, yang beliau ini juga suka banget makannya dada ayam karena kebutuhan protein. Nah, jadi itu memicu nggak kalau misalnya makannya setiap hari cuma dada ayam gitu ya, tuh kebutuhan protein. Nah, itu faktor untuk kankernya itu seperti apa, dok? Baik, Pak Hendrik, ini saya sangat berterima kasih pertanyaan ini. Tolong menjadi renungan kita, tolong menjadi pembelajaran buat kita. Ini kesalahan yang kita terima, baik dari, mohon maaf nih, dari telinga yang normal, dari mata yang membaca, dari pikiran nih. Itu seolah-olah protein itu berasal dari hewan. Seolah-olah protein itu hanya dari ikan, ayam, daging. Ini kesalahan kita. Tolong menjadi renungan kita bareng-bareng sekarang. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf sekali lagi. Saya harus menyampaikan. Ini saking semangatnya nih. Saking semangatnya pertanyaan ini luar biasa. Minum dulu, dok. Minum dulu. Tarik napas. Ilustrasinya begini. Ya, orang dulu, orang-orang dulu itu hanya makan ubi, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, dan buah. Dan kita tahu, semua tahu, usianya itu ratusan tahun. 900 tahun, 600 tahun, 300 tahun. Bukan kita. Bukan manusia sekarang. Hebat. 70, 80 aja udah hebat. Jepang, angka 100 tahunnya banyak. Daratan Cina, terutama di utara, itu luar biasa. 100 tahun ke atas banyak. Apa makanannya? Bukan hewan yang banyak. Tapi buah, beri. Sekali lagi, buah, beri, apel, dan seterusnya. Sayuran, dan seterusnya. Bahkan sayurannya juga organik. Jadi, balik lagi sekarang. Dok, bisa nggak diperjelas lagi kebanyakan protein? Boleh kebanyakan proteinnya, tapi bukan protein dari hewan. Bukan protein dari dada ayam. Bukan dari kambing. Bukan dari sapi. Bukan dari cumi, lobster, udang, telur. Tolong jadi renungan buat kita. Jadi kita sekarang harus menggali lagi, ada protein hewan, ada protein nabati.
Di kentang, di ubi itu ada protein, bukan karbohidrat saja. Di apel, di beri, di stroberi itu ada protein. Di kangkung, di tomat, di bayam, di ketimun, di duren, di mangga itu ada protein. Ayo kita gunakan Google kita. Ayo kita gunakan Android kita. Protein itu bukan cuman hewani. Ini hari ini ada di, mohon maaf ya, ada satu anniversary klub golf. Bisa dibayangkan dong, makanannya seperti apa. Ini saya lagi ada di Sedayu Indo Golf. Di clubhouse-nya. Makanannya pasti bervariasi. Tapi saya akan memilih pisang. Kenapa? Karena ada protein nabati. Dan pisang tidak disukai oleh sel kanker. Kalau ada duren, saya akan pilih duren. Karena protein di dalam duren tidak disukai oleh sel kanker. Jadi, balik lagi ke pertanyaan Pak Hendrik. Saya suka banget makan dada ayam. Kebutuhan protein. Kebutuhan protein bisa diperoleh dari sayur. Kebutuhan protein bisa diperoleh dari, nah kalau sekarang kalimatnya adalah suka banget, sekarang saya minta sama Pak Hendrik, cari buah mana yang disukai oleh Pak Hendrik. Kalau buah itu disukai banget-banget, pilih itu untuk mendapatkan proteinnya. Mudah-mudahan diskusi kita tambah menarik. Bapak, Ibu, teman-teman, dimanapun ya sekarang ya. Karena kita punya jadwal nih, tanggal 8, sekali lagi, tanggal 8 saya punya jadwal di Jogja. Jadi kalau punya saudara, apalagi kasusnya kanker, silakan merapat ke kegiatan ada di Jogja. Saya ada di Jogja dan kita bisa diskusi di sana. Mudah-mudahan bisa terinspirasi. Pak Dani, terima kasih Pak Dani. Saya kembalikan kepada Pak Iya, Dani. terima Silakan kasih ya, Pak Dok. Dani. Makin seru ya, Dok ya. Makin malam ini kita makin seru ini. Jadi ini ada pertanyaan dari Misteri Guest, ya, Dok ya. Misteri Guest. Jadi beliau ini ada pertanyaan, seberapa besar kemungkinan seseorang yang sudah pernah mengalami kanker dan sudah dioperasi dan sudah dihilangkan. Nah, apakah ada kemungkinan untuk terkena lagi, Dok? Seperti itu sih, Dok, pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Saya langsung jawab. Selama orang itu hidup, balik lagi saya ulangi. Selama orang itu hidup, meskipun sudah di kemo, sudah dioperasi, sudah diradiasi, sudah di apapun tindakan untuk melawan kansernya, selama orang itu masih hidup, selama orang itu masih makan, maka konteksnya sama. Makanannya akan memberi makanan terhadap sel kanker atau tidak. Kalau makanannya masih hewani, sekali lagi, kalau makanannya masih berbasis hewani, masih dada ayam, masih gulai kambing, masih seafood, masih lobster, masih telur, maka resiko untuk timbulnya, sekali lagi, timbulnya kanker lagi tetap ada. Saya punya pengalaman, rekan saya kerja sendiri, terkena kanker nasofaring. Dilakukan terapi di Mount Elizabeth, Singapura. Kanker nasofaring. Hilang. Semua tidak ada bersih. Apa namanya? PET scan-nya bersih semua. Tapi suatu saat dia mengeluh. Ada rasa sakit di dadanya. Ada rasa sakit di punggungnya. Ada rasa sakit di tulang belakang. Ketika diperiksa lagi, ternyata sel kankernya sudah ada di tulang. Tulang dada dan tulang belakang. Kembali lagi ke Mount Elizabeth, Singapura. Terapi lagi. Kemoterapi, radiasi. Ternyata antara kemoterapi dan radiasi dan kecepatan tumbuh sel kankernya, kecepatan sel kanker membunuh yang bersangkutan itu lebih cepat. Jadi artinya apa sekali lagi? Selama masih makan protein hewan, maka sel kanker akan tumbuh. Kenapa? Karena dikasih makan. Jadi saya ingin satu slide itu direnungkan bareng-bareng. Jangan kasih makan lagi sel kanker.
Do not feed. Sekali lagi, jangan kasih makan. Kalau pakai don't feed itu mungkin masih terlalu ringan. Tapi kalau do not itu lebih keras. Jangan kasih makan sel kanker. Kalau tidak, ingin kembali lagi sel kankernya. Kalimat berikutnya, kalau ingin mencegah, maka perhatikan makanan kita. Antara protein hewan dan protein nabati, tolong pikirkan baik-baik. Demikian jawaban untuk Misteri Guest. Demikian jawaban untuk Ibu Bapak sekalian. Pak Iya, Dani, saya kembalikan kepada Pak Dani. Terima kasih. iya, Dok. Ini juga ada pertanyaan yang cukup menggelitik sih, Dok. Dok, ini kan kalau penyakit kanker ini kan boleh dibilang basically itu kan dari protein hewani ya. Nah, dari hewani. Yang agak sedikit lucu nih, Dok. Kalau kita ngerokok nih, Dok. Nah, itu kan juga jadi kanker paru-paru, Dok. Gitu kan? Apa bisa dikatakan dengan kita merokok ini juga kita memberi makan terhadap sel kanker itu sendiri atau gimana sih, Dok? Butuh pencerahannya nih sih, Dok. Oke, saya tidak ingin jawaban ini berasal dari seorang dokter Sutio ya. Saya tidak mau nih. Nanti dokter Sutio bisa di-issue nih. Aduh, di-issue. Aduh, luar Iya. biasa. Jadi gini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya balikin lagi kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Mungkin nggak tembakau itu diberikan kepada kita atau ditanam di tanah kita itu dengan kesalahan. Artinya apa? Maksud saya begini. Mungkin nggak Tuhan itu salah memberikan tanah kita dengan tumbuh tembakau. Tolong pikirkan baik-baik. Yang kedua, mungkin nggak Tuhan itu salah memberikan, mohon maaf sekarang, saya sebutkan sekarang, tanah Aceh lah katakanlah. Tanah Aceh ditanami dengan ganja, pohon ganja. Mungkin nggak Tuhan salah? Saya yakin tidak. Apa artinya? Ganja, sekarang undang-undang kesehatan ada yang baru ya. Sekarang mulai diributkan, ganja itu harus dimasukkan ke dalam unsur terapi obat. Salah satunya obat kanker. Tolong pikirkan baik-baik. Ini pertanyaan Pak Fahrial lagi nih. Pak Fahrial yang bikin viral malam hari ini nih. Merokok dia kayak diyakini bisa penyebab kanker. No. Tolong renungkan angka yang tadi. Kanker di Indonesia lebih banyak pada wanita. Kanker paru-paru pada laki-laki dan pada wanita sama saja. Ya nanti beli Jadi aja lah. tolong jadi renungan buat kita bareng-bareng ini. Jadi bukan bicara rokoknya. Jangan bicara tembakau. Sekali lagi, jangan bicara tembakau. Coba kita renungkan, jangan rokok kita nih, jangan rokok filter, jangan rokok kretek, jangan. Coba renungkan yang namanya serutu. Serutu itu hanya lapisan-lapisan daun tembakau. Dilinting, dililit, semuanya isinya adalah daun tembakau. Harganya berapa? Mungkin yang jawab Pak Dani ini. Harganya serutu itu berapa? Mahal, Dok. Mahal. Mahalnya minta ampun. Kenapa? Karena daun tembakau. Sekarang saya balik lagi ke konteksnya. Daun ganja, harganya berapa? Mahal Saking lagi itu. istimewanya, mahalnya minta ampun. Makanya negatifnya yang dimunculkan. Drug abuse-nya yang dimunculkan. Kalau kita mampir ke Thailand, kalau kita mampir ke Bangkok, mampir di daratan Thailand, sayur, ganja, daun ganja itu udah jadi sayuran. Bebas ditentukan. Undang-undang terus memberikan kebebasan kepada daun ganja. Jangan dulu ke Indonesia. Jangan dulu eksesnya yang dipikirkan. Jadi artinya, tolong pikirkan baik-baik. Kenapa saya menyampaikan fotosintesis? Karena berhubungan dengan tanaman, tumbuhan yang ada di tanah air, yang ada di tanah. Tembakau itu tidak mungkin tumbuh kalau bukan fotosintesis. Daun ganja tidak akan subur kalau tidak ada fotosintesis. Fotosintesis tidak akan terjadi kalau tidak ada matahari. Matahari adalah salah satu makhluk ilahi, makhluk Tuhan yang memberikan tumbuh hidup dan seterusnya. Jadi kembalikan kepada kita. Kalau tembakau itu salah,
maka tidak mungkin ada dalam kita. Tolong pikirkan baik-baik. Kalau ganja itu salah, kalau ganja itu tidak memberikan manfaat, maka Tuhan tidak akan berikan. Nggak mungkin salah di sana. Kesalahannya adalah kita semua. Jadi saya ingin kembalikan lagi kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau merokok itu jelek harusnya pabrik rokok itu ditutup. Bukan itu. Kalau rokok itu jelek, kenapa wanita yang tidak merokok bukan bicara, oh itu kan karena pasif. Pasif merokok pasif. No, tidak. Tolong pikirkan baik-baik. Saya ingin membalikan lagi ke posisi yang tadi. Makanan, saya udah menjawab yang Bapak Priang. Pola makan, saya udah jawab dari tadi. Pola makan, makanan berbasis hewani itu memberikan, saya tidak ingin sebagai penyebab ya, tidak. Tolong diluruskan, memberikan kontribusi besar. Sekali lagi, memberikan kontribusi besar. Ada orang yang merokok tapi sehat luar biasa. Orang tua dulu itu merokok benar-benar daunnya saja loh, tidak dari pabrikan. Ngambil daun tembakau, dilinting, dan dia hanya dengan daun lagi, katakanlah sekarang daun apa? Daun jagung katakanlah, dililit, diberikan. Dan umurnya berapa? Lebih dari 100 tahun. Sehat. Bukan karena rokoknya. Bukan karena pipe-nya, bukan nge-vape ya. Nge-vape beda dengan pipe yang saya pakai dengan pipa. Karena pipa itu isinya adalah daun tembakau saja. Pipa itu orang tua dulu dengan pakai pipa nih, dimasukkan ke pipanya, itu daun tembakau saja. Umurnya berapa? Kalah kita. Sekali lagi kalah kita. Karena apa? Karena sehat. Jadi sekali lagi ini adalah jawaban bukan dari seorang dokter Setio, tapi tolong dipikirkan baik-baik. Mungkin itu Pak Dani, Betul. supaya tidak melebar nantinya. Nanti saya Ini dimusuhin ini kalau ngomong kayak gini. Terima kasih banyak. setuju, setuju. Ini jawabannya agak main di pinggir jurang sedikit ini. Nah, jadi basically ya pokoknya yang mungkin saya bisa bantu untuk menjawab sedikit, segala sesuatu yang memang murni itu bagus. Akan tetapi kan zaman apa saat ini kan banyak campuran ya, yang tambahan-tambahan ini yang jadinya itu jelek. Dan juga yang pastinya kalau kita mau konsumsi sesuatu balik lagi ke pola hidup kita seperti apa. Kayak gitu. Mungkin kurang lebih begitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Ike nih. Dok, katanya gula adalah makanan kanker. Nah, apakah gula yang termasuk pada buah itu gimana, Dok? Makanan kanker juga atau gimana? Ini juga sama, separuh doang nih. Mm-mm. Penjelasannya cuma separuh nih. Tolong pikirkan. Pertanyaan saya balikin ke siapa nih? Ibu Ike katakanlah. Ibu Ike bisa hidup nggak hanya dengan gula saja? Tidak pakai protein, tidak pakai lemak, tidak pakai vitamin. Nggak bisa. Betul. Sekali lagi, betul. Untuk terjadi metabolisme, untuk terjadi hidup, perlu gula. Tapi bukan gula saja. Dan gula itu, kalau mau diluruskan, gula itu glukosa. Karbohidrat itu tidak hanya glukosa. Ada sukrosa, ada laktosa, ada sakarosa, ada fruktosa. Banyak jenis karbohidrat lain. Kalau mau boleh disingkat lagi, ada karbohidrat simpleks yang mudah menjadi gula, ada karbohidrat kompleks yang tidak mudah menjadi gula. Ini jadi renungan buat kita. Manisnya mangga itu bukan glukosa. Manisnya sawo itu bukan glukosa. Apalagi sekarang, manisnya lengkeng bukan glukosa. Manisnya madu bukan glukosa. Tolong pikirkan baik-baik. Kalau ada mangga yang manis, ada lengkeng, ada leci yang manis, ada sawo yang manis, ada madu yang asli manis, benar-benar manis, tapi madu asli ya. Semut pun tidak akan datang. Karena semut sukanya dengan glukosa, dengan gula. Tidak dengan rasa yang manis. Kalau Bu Ike yang Ada manis lagi gimana, sekarang. Dok? Tidak disukai oleh sel kanker. Satu lagi kalimatnya yang bagus banget. Ada daun.
Nama daunnya adalah daun stevia. Nah, mirip-mirip nih. Mirip-mirip dengan nama Ike. Ini namanya stevia. Daun stevia itu sangat manis, 200 sampai 300 kali dibandingkan dengan manisnya glukosa. Tapi tidak disukai oleh sel kanker. Bahkan adalah obat diabetes. Jadi yang manis yang diberikan oleh Tuhan adalah obat diabetes. Sawo yang manis adalah obat diabetes. Mangga yang manis adalah obat diabetes. Duren yang enak adalah obat diabetes. Leci, lengkeng, sawo, yang manis-manis, manisnya itu diberikan sama yang maha besar. Tuhan yang maha penyembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi bisa diskusi. Saya ingat ya, ini kita diskusi loh, free. Kesimpulan ada di Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pak Dani, terima kasih. Ibu Ya, Ike, terima kasih. Luar biasa ini. terima kasih. Ini malam ini cukup seru banget ini. Saya seneng banget. Ya, semoga Bu Ike tambah manis ya Bu ya. Itu anti kanker itu Bu. Nah, untuk selanjutnya karena memang ini kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta yang ada di masyarakat nih Dok. Nah, mitosnya gini Dok, kan banyak nih ya. Semua orang bilang semua jenis kanker itu dapat dicegah. Faktanya itu seperti apa ya Dok ya? Dari mitos apa mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Semua jenis Betul, kanker itu dapat dicegah. betul. Kenyataannya ternyata tidak mudah untuk mencegah. Jadi artinya apa? Persis seperti balik lagi Pak Dani, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kepada pertanyaan dari Pak Faryal. Ya, berbanyak-banyaklah berbuat untuk mencegah. Jadi kalau kita diskusikan sekarang makanan, protein hewan, gula, dan seterusnya, maka hindari. Setuju dengan Bu Ike, menghindari gula. Tapi gula ya, glukosa. Gula pasir tidak boleh. Tepung yang putih tidak boleh. Donat yang enak tidak boleh. Artinya apa? Mudah menjadi gula. Tapi kalau karbohidratnya kompleks, manisnya dari buah, gulanya dari apa namanya karbohidratnya dari tepung. Tepungnya adalah bukan tepung putih tapi tepung gandum, sehat. Jadi banyak usaha untuk mencegah. Kenapa? Karena meskipun kita sudah berusaha ada yang positif. Jadi bisa dikatakan mitos, bisa dikatakan tidak mitos. Untuk kasus pertanyaan apakah mudah dicegah atau semua jenis? Tidak. Jadi faktanya meskipun sudah berusaha tapi ada. Jadi jawabannya adalah sekarang menghubungkan adalah mitos dan fakta karena faktanya ada. Maka berusahalah sekeras mungkin. Olahraga harus rajin, meditasi pendekatan kepada Tuhan juga didekatkan. Banyak usaha untuk bisa kita terhindar dari kanker karena banyak fakta atau faktanya banyak yang terkena kanker. Demikian untuk mitos dan fakta yang pertama Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Iya, selanjutnya ini sebelum kita lanjut ke mitos fakta berikutnya, ini ada pertanyaan nih yang cukup menurut saya seru ya Dok ya. Pertanyaannya begini dari Bapak atau Ibu Wendy. Dok, mau nanya, benar nggak sih emosi yang tidak keluar, jadi kayak emosi yang kita pendam begitu, emosi negatif tuh dapat menyebabkan kanker, Dok? Saya setuju. Seperti halnya tadi disampaikan lagi, saya setuju. Jadi emosi, cuman nanti yang terkena di posisi yang berbeda. Mohon maaf sekali lagi. Artinya, kalau orang itu tidak bisa memanage stresnya, berarti emosi kan sama kan? Reaktif sekali nih. Betul. Belum apa-apa udah teriak. Persoalan kecil teriak. Maka metabolisme kita juga terganggu. Kalau tadi Bu Ike mengisyaratkan gula, maka dia akan minta gula karena emosinya. Dengan gula yang tinggi, balik lagi sekarang, resiko kanker tinggi. Emosi yang tidak terkendali, perlu protein tinggi. Kalau pola makannya juga protein hewan, maka dia akan makan banyak. Protein lagi. Karbohidrat tinggi, protein hewan tinggi, maka akan memacu kanker. Bedanya nanti terkena kanker liver, kanker bagian organ dalam. Itu cerita yang berbeda. Kanker usus besar, berhubungan dengan organ luar. Karena apa? Karena pikiran kita. Tapi kalau kanker kulit, kanker di luar organ dalam, itu jarang. Lebih banyak faktor luar.
yang memberikan kontribusi selain daripada glukosa dan juga protein hewan. Demikian untuk Pak Wendy. Terima kasih Pak Dani. Sebelum ke mitos dan fakta, terima Oke, kasih. seru nih. Ini saya jujur aja malam ini seru banget nih pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kembali lagi Bu Ike nanya ini, Dok. Gula itu kan glukosa nih ya, yang boleh dibilang kurang bagus lah untuk kesehatan. Nah, bagaimana dengan gula aren, Dok? Apakah sama dengan gula pasir? Apa pengaruhnya terhadap kesehatan kita? Itu gimana, Dok? Termasuk kanker ya. Ya, betul. Jadi saya menganjurkan, bukan saya sebetulnya yang menganjurkan, balik lagi ke diskusi kita. Selama itu hasil fotosintesis, sekali lagi, selama itu hasil fotosintesis dan apa ya istilahnya ya, pengelolaannya lebih sederhana, maka jauh lebih sehat. Saya lebih menganjurkan gula merah dibandingkan dengan gula pasir. Setuju ya? Hmm. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman tahu gula pasir berasal dari pohon tebu, maka ambillah pohon tebu. Wah, manis, tapi alami. Oke. Kemudian saya udah terlanjur menyebutkan manis dari madu. Itu bukan glukosa, tapi yang benar-benar real ya. Asli nih. Kita datang ke penangkaran lebahnya, kita dapetin madu tidak diolah apa-apa karena alami. Maka itu adalah sehat buat kita, tidak menyebabkan kanker, bahkan kebalikannya, anti kanker. Mudah-mudahan jadi bahan renungan buat Ibu Ike dan buat kita bareng-bareng. Terima kasih Pak Dani. Iya, makasih Dok. Nah, kita balik lagi nih Dok ke mitos atau fakta nih. Kanker hanya menyerang orang tua. Nah, ini agak sedikit diskriminatif sih Dok. Mitos apakah fakta? Salah, itu adalah mitos. Karena kanker juga bisa mengenai semua umur, tak terduga. Tapi balik lagi sekarang, persis seperti yang kita diskusikan. Makin tinggi kompleksitas kehidupan, sekali lagi, makin tinggi kompleksitas kehidupan, emosi, ya, pola makan. Kan kalau anak kecil nggak pernah merasakan manis, pahit, dan seterusnya. Betul. Pencernaannya belum hebat. Dia belum bisa memilih. Disuapin terus-terusan juga tetap aja masuk. Anak kecil yang sudah bisa merasakan, sudah bisa memilih, maka risiko kanker juga udah mulai ada di sana. Jadi sekali lagi, mitos kalau hanya disebutkan sebagai orang tua. Orang tua jelas akan jauh lebih rentan. Kenapa? Karena fungsi pertahanannya, karena fungsi organnya, karena kompleksitas kehidupan lebih tinggi pada orang tua. Demikian Pak Dani untuk mitos usia. Terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pertanyaan. Nah, mitos atau fakta ini Dok. Kita kan tahu semua benjolan itu kan kita sering parno ya. Kebetulan kita lagi sedang bahas cancer itu, apakah itu merupakan tanda atau ciri-ciri kita udah mulai mengidap kanker, Dok? eh jangan jangan mengambil kesimpulan yang apa ya, yang membuat kita khawatir. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah ada dua. Sekali lagi ada dua. Benjolan berarti tumor. Itu tidak bisa ditawar. Tapi tumor itu bisa tumor jinak atau tumor ganas. Kanker itu adalah tumor ganas. Nah, untuk menentukan tumor ganas dan tumor jinak berarti pemeriksaan. Tapi, sekali lagi saya tapi lagi sekarang. Kalau sudah terjadi tumor, kalau sudah terjadi benjolan, maka kita sudah punya resiko untuk terjadi kanker. Segera rubah pola kita. Olahraga yang rajin, makanan disiasati, meditasi dinaikkan, permohonan maaf, tobat kita juga diperbesar karena sudah ada benjolan. Meskipun benjolannya adalah lipom, ganglion, kutil, papiloma, itu adalah bisa dikatakan atau kista lah. Itu bisa dikatakan tumor jinak, tapi tidak. Segera selesaikan meskipun itu tumor jinak. Jadi mitos kalau benjolan itu kanker tidak. Faktanya tidak semua benjolan adalah kanker.
Demikian Pak Dani, demikian Bapak Ibu Oke, teman-teman sekalian. terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya cukup interaktif nih antara Pak Rizal dan Bu Ike. Dari Pak Farial mungkin jadiin satu pertanyaan aja ya dok ya, buat menghemat waktu. Dok, bagaimana dengan gangguan hormonal? Seberapa besar menjadi penyebab kanker? Terus selanjutnya pertanyaan dari Bu Ike, tepung adalah makanan kanker. Nah, saya bingung nih antara tepung terigu, tepung yang gula itu yang buat donat, atau tepung apa nih? Pertanyaannya mitos atau fakta, dok? Seperti itu. Dari Pak Farial mengenai sistem imun ya. Saya agak Hormonal. terputus tadi. Betul, hormonal, dok. Gangguan Yang hormonal. satu hormonal, yang tunggu. Yang hormonal saya belum bisa baca yang tadi. Kanker disebabkan oleh sistem imun, Pak Farial. Oh, hormonal. Oke. Ada dua Hmm, berarti Pak Farial. Pertanyaan ada dua. Yang satu sistem imun, yang satu adalah hormonal. Kemudian Ibu Ika adalah tepung. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya langsung jawab. Mungkin nanti ada kesempatan juga kita bahas hormon maupun sistem imun ya. Sistem dalam tubuh kita itu tidak berdiri sendiri. Sekali lagi, mungkin yang terlintas oleh kita adalah ada kanker pada tiroid, ya. Ada kanker pada serviks, kanker pada kandung telur. Maka kalimat yang diterima oleh kita adalah, oh ini berhubungan disebabkan oleh hormon. Ada lagi kanker yang berhubungan dengan sistem imun. Autoimun, penyakit autoimun, itu mirip banget dengan kanker. Sekali lagi, penyakit autoimun mirip sekali dengan kanker. Ini menyinggung mengenai apakah sistem imun menyebabkan kanker. Karena ketika orang menderita autoimun, seluruh sistem dalam tubuhnya akan diserang. Kulitnya akan diserang, sendinya akan diserang, jantungnya akan diserang. Apa yang tidak diserang? Ototnya akan diserang oleh penyakit autoimun. Jadi apa sekarang jawabannya? Balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Selama orang itu hidup, selama memberi makan, selama makan, maka akan terjadi kanker dimanapun. Dari kulit, dari yang berhubungan dengan hormon, dari yang berhubungan dengan sistem lain. Jadi kanker, baik di kulit, di kelenjar hormon, di sistem manapun dalam tubuh kita, prosesnya sama. Sekali lagi, prosesnya sama. Izin saya minum dulu. silakan dok, karena makin malam makin seru soalnya nih dok. Ini kesempatan Pak Dani. Kesempatan buat kita, terima kasih kepada NHI sekali lagi. Karena harus seperti ini kita terbuka. Jadi Betul. sekali lagi, jangan bicara satu sistem. Sistem apapun akan terkena kanker kalau polanya sama. Mm-mm. Nah, sekarang pertanyaan Bu Ike adalah, tepung yang mana? Saya tadi udah memberikan isyarat kan. Tepung yang berasal dari karbohidrat simplek. Balik lagi, tepung gandum itu warnanya coklat. Biji gandum warnanya coklat. Tapi kalau gandum ini dirubah menjadi tepung sampai putih, berarti tepungnya udah jadi tepung putih nih. Maka itu adalah makanan kanker. Makanya tadi saya singgung. Jarang sekali kita, sekali lagi, kalau boleh saya sampaikan ya. Jarang sekali kita melihat ada donat yang dibuat dari tepung gandum. Tapi donat atau kue yang dibuat dari ubi, dari kentang itu ada. Itu nilainya beda. Kenapa? Karena karbohidratnya kompleks. Apa namanya? Oatmeal itu isinya adalah biji-bijian termasuk gandum. Itu sehat. Itu tidak disukai oleh sel kanker. Tapi kalau tepungnya putih, baik tepung tapioka maupun tepung gandum menjadi putih, putihnya luar biasa, gampang sekali menjadi gula dan itu disukai oleh sel kanker. Donat, bubur, apalagi sekarang yang putih-putih nih. Saya harus nyebutin yang putih apa nih makanan? Ibu-ibu lah. Atau yang fanatik dengan siapa? Master Chef katakanlah. Reneta misalkan. Kalau krem putih juga dok Kuliner dan itu lain dok. sebagainya. Ini kan dahsyat Pak. Nah artinya
siasati karbohidrat kompleks dan karbohidrat eh, simpleks. Karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Kalau pilihan kita pada karbohidrat kompleks, maka aman. Tepung gandum aman. Oatmeal aman. Tapi kalau yang putih, makanan terlejat buat sel kanker. Protein hewan dan karbohidrat sederhana atau karbohidrat simpleks. Demikian jawabannya. Pak Dani, saya kembalikan kepada Dani. Terima Ya, kasih. terima kasih dok. Ini kita balik lagi nih. Mitos ataukah fakta? Kanker adalah hukuman dari ilahi untuk perilaku buruk nih. Ini agak sedikit lucu. Ah, Ini banyak beredar di masyarakat baik. luas ini. Iya, iya. Saya ingin menyampaikan lagi ke tadi. Untung tadi saya udah menyampaikan tobat. Untuk menyampaikan ini. Untung saya selalu menyebutkan nama Tuhan dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena perbuatan jelek pasti berhubungan dengan segala sesuatu. Tapi saya tidak langsung menghubungkan bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Tidak. Paling tidak, sekali lagi paling tidak. Makin banyak perbuatan yang jelek kita, maka bukan saja berhubungan dengan perbuatan jelek, tapi kedekatan kita dengan Tuhan jauh. Sekali lagi, kalau kita banyak berbuat jelek, mohon maaf sekali lagi, berarti pendekatan kita, jarak antara kita dengan pencipta juga jauh. Ketika Alkitab berbicara, ketika Al-Quran, ketika kitab manapun berbicara, contoh sekarang saya ingin menyampaikan, puasa lah. Seluruh Alkitab, seluruh agama, puasa sehat. Apapun jenis puasanya. Di Muslim misalkan bulan Ramadan, Senin, Kemis, duha, apa namanya, sholat yang lain, puasa yang lain sama. Di agama manapun, Jumat Agungnya, puasa harus 40 hari, muti, tidak makan, hanya minum saja, itu juga puasa. Semuanya sehat. Tapi ketika tidak mengikuti itu, maka perbuatan negatif pun termasuk makanan, itu pasti negatif. Jadi adalah mitos, tapi tolong pakai logika kita. Kalau kita banyak berbuat jahat, maka perbuatan yang lain juga negatif. Kanker pun akan jauh lebih mudah diundang. Karena perbuatan kita negatif, makanan kita negatif, stres kita tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian opini ya. Opini nih. Jangan-jangan Betul. dari saya. Opini saya, Pendapat pribadi karena udah pandangan menyangkut adalah hukuman seperti itu. Tuhan ini. Ya, itu Garis pribadi. sedap. Demikian. Oke, Demikian Pak Dhani. selanjutnya. Selanjutnya, mitos ataukah fakta, Dok? Jadi, jika seseorang bebas dari gejala yang ada, kanker ini, apakah dia pasti tidak memiliki kanker? Kalau dia tidak memiliki gejala apapun, dia pasti tidak memiliki kanker. Mitos ataukah fakta, Dok? Eh, yang perlu disiasati pertama adalah adanya benjolan. Sekali lagi ya, kalau kita bicara gejala, kalau yang lain mungkin gejalanya sakitnya, apalagi sekarang. Hal-hal yang mungkin lebih banyak ke sakit. Tapi benjolan, sekali lagi benjolan, meskipun tidak ada di permukaan tubuh, ketika pemeriksaan misalkan sekarang, pemeriksaannya adalah USG. Ada sumbatan pada saluran keluarnya asam empedu dan insulin di pangkal atau di pertengahan daripada usus 12 jari. Benjolan, menghambat, menyumbat. Maka curiga dengan kanker. Jadi selama tubuh kita utuh, ketika pemeriksaan juga tidak ada benjolan, tidak ada sumbatan, tidak ada hambatan, prostat misalkan, ada benjolan di prostat, ada pembesaran prostat, sehingga prostat menekan saluran uretra, maka buang air kecil susah. Ingat, ada pembesaran prostat, ada benjolan, kemungkinan kanker. Maka gejalanya yang harus kita siasati. Kalau benjolan, segera berbuat tobat, segera perbaiki yang kita diskusikan sekarang. Demikian yang bisa disampaikan untuk gejala. Pak Baik, Dhani, Dok. saya kembalikan kepada Pak Dhani. Terima kasih. Baik, Dok. Ini terakhir.
untuk mitos atau fakta. Nah, ini mungkin agak sedikit menarik ya, mitos atau faktanya ini. Jadi di masyarakat ini punya kayak semacam apa paradigma atau semacam kepercayaan atau gimana lah kurang lebih begitu. Masyarakat umum menganggap bahwa makanan tertentu itu secara ajaib bisa menyembuhkan dokter. Nah, mitos ataukah fakta, Dok? Diulang Pak Dhani, gimana? Jadi simpel aja ya, saya bikin simpel. Makanan tertentu secara ajaib dapat menyembuhkan kanker. Mitos ataukah fakta? Saya setuju sekarang. Saya mengarah sekarang. Kalau boleh, balik lagi sekarang jangan melihat ini adalah final ya. Sekali lagi bukan final. Tolong menjadi bahan untuk kita diskusikan lagi, perdebatkan lagi. Ya, saya dengan penjelasan-penjelasan tadi, dengan sekian banyak referensi, kalau makanan itu tidak disukai oleh sel kanker, maka saya punya keyakinan kuat itu adalah anti kanker dan bisa menyembuhkan kanker. Saya ulangi ya, kalau makanan itu tidak disukai oleh sel kanker, maka bersifat sebagai anti kanker. Jadi sekarang apa yang harus kita balikin lagi? Resci isinya adalah buah, sayur, 13 botanical ingredient. Artinya apa? Hasil fotosintesa. Proteinnya protein nabati. Berarti tidak disukai oleh sel kanker. Resci akan bertindak sebagai anti cancer. Tadi saya sampaikan semuanya. Bayam, ketimun, mangga, hasil fotosintesis, hasil fotosintesa itu tidak disukai oleh sel kanker dan dia bersifat sebagai sel kanker. Jadi artinya apa? Kalau pertanyaan mitos atau fakta, tolong renungkan. Sudah di kemo, sudah dioperasi, sudah diterapi radiasi atau sinar, kenapa muncul lagi kanker? Karena dikasih makan. Coba renungkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada saudara saya sudah radioterapi nih, sudah di kemo dan radioterapi. Tapi ketika pulang dari rumah sakit, silahkan makan apa saja. Artinya apa? Sel kankernya dikasih makan lagi. Maka apa yang terjadi? Kanker tumbuh lagi, rasa sakit. Kalaupun sudah dikasih morfin, nggak bisa hilang rasa sakit itu. Artinya apa? Kesimpulannya, mungkin, mohon maaf kalau saya salah, akhirnya yang bersangkutan lebih baik saya mati. Dan Tuhan mengambil. Innalillahi terjadi. Kenapa demikian? Karena memang demikian rupa. Sel kanker itu demikian rupa. Kita tidak bisa menghindar. Jadi balik lagi sekarang, mitos atau fakta. Ada satu makanan yang bisa secara ajaib menghilangkan kanker, menyembuhkan kanker. Saya setuju. Tapi tolong ingat lagi pernyataan dari Pak Fahrial. Pola hidup, tidur, meditasi, sholat tahajud, pendekatan kepada Yang Maha Besar, itu memberikan dukungan. Stres, memberikan dukungan. Saya senang sekali lagi Pak Dhani, NHI ini adalah luar biasa pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa. Saya kalimat dari Pak Hendrik nih. Saya pengen ketemu sama Dokter Setia. Dia bilang, saya juga sama Pak. Betul, Saya tidak ingin silaturahmi ini putus. Kita diskusi bareng-bareng karena ini istimewa. betul. Demikian Pak Dhani, demikian Ya, teman-teman sekalian. terima kasih, terima Amin, kasih. amin, amin. Ini ada pertanyaan yang ke saya sih, Dok. Cuman kayaknya saya agak-agak bukan kompetensi saya untuk menjawab ya. Jadi kebetulan ada dokter, saya minta bantuan dokter. Pertanyaan dari Pak Varial lagi nih. Apakah resi itu sudah organik, bebas logam berat, dan nanoteknologi nih, Dok? Nah, jadi kalau misalnya pendapat dari saya ini kan mungkin orang awam ya, gitu kan. Nah, jadi mungkin kita lebih bahasannya itu nanti lebih ke inilah, saintis. Jadi Dokter Setio mungkin bisa mewakili gitu loh, Dok. Oke, saya jawab ya. Yang pertama, materinya pasti organik. Nah, bebas logam berat adalah
evaluasi dari laboratorium mengenai toksikologi. Free. Pasti free dari logam berat, free dari racun. Jadi ada toksikologi tes untuk produk. Yang terakhir nanoteknologi. Lebih dari nanoteknologi. Kenapa saya katakan lebih dari nanoteknologi? Karena prosesnya adalah proses fermentasi. Fermentasi akan merubah buah, akan merubah materi yang makro itu menjadi lebih simple. Hasilnya adalah bukan cuma protein, tapi enzim. Enzim inilah yang ada di dalam resci. Antosianinlah yang ada di dalam resci. Jadi jawaban untuk Pak Parial, resci, organik, yes. Bebas logam berat, yes. Nanoteknologi, modern nanoteknologi. Kalau mendewakan nanoteknologi itu hanya ukuran partikel. Tapi ketika berbicara di fungsi, itu bioteknologi jauh lebih dahsyat. Nanti dari Liferoot, dari Temasek, dari Singapura akan memberikan satu penjelasan yang lebih detail mengenai komparatif antara nanoteknologi dengan bioteknologi. Dan Liferoot adalah bioteknologi company, bioteknologi basisnya. Mungkin itu sementara jawaban Ya, singkat dari saya. terima Terima kasih dok. kasih. Terima Terima kasih kasih dok. Pak Dani. Terima kasih Pak Sudah Maria. Luar biasa. sudah membantu menjawab nih ya. Tapi basically balik lagi ya untuk mitos atau fakta terakhir yang mengenai makanan, intinya cuma satu buat Bapak Ibu semuanya. Makanan apapun itu tidak ada yang mungkin bisa menyembuhkan. Mungkin setuju ya. Nah, cuman dari pola makan kita, dari sehari-hari pola hidup dan juga kembali lagi suplemen yang kita konsumsi. Mungkin tadi Dokter Setio membahas resi dan nikositamin itu mungkin merupakan suplemen, boleh dibilang semacam suplemen untuk membantu meregenerasi sel yang ada dan boleh dibilang bagi yang belum menderita kanker itu sebagai benteng awal, boleh dibilang benteng awal untuk pencegahan. Karena kita tahu hidup zaman sekarang kualitas udara juga makin kurang bagus dan tentunya itu radikal bebas juga semakin menggila gitu ya. Nah, jadi kedepannya mungkin teman-teman bisa kita ada satu sesi khusus nanti untuk membahasnya lebih lanjut. Nah, sebagai tambahan informasi, tanggal 15 nanti kita akan bahas satu materi yang keren nih. Ada di Jakarta, nanti kita akan bahas ke teman-temannya semua dan pembicaranya juga Dr. Setio. Itu akan lebih hebat lagi pembahasannya kita akan bahas autoimun yang mungkin sekarang ya mungkin ada hubungannya dengan cancer juga seperti Dr. Setio sampaikan tadi. Nah, ini kayaknya masih ada pertanyaan. Kayaknya malam ini teman-teman kayaknya seru banget nih si Dok. Ini saya Seru banget, seru banget. happy banget nih. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Bu Yuli, maaf Bu Yuli. Baru-baru ini saya membaca tulisan dari Bapak Dahlan Iskan yang menyatakan bahwa Cina baru-baru ini menemukan sejenis obat di mana obat ini sudah diuji klinis di 1.200 orang penderita kanker, termasuk Singapura dan Taiwan. Di mana produk ini jika digunakan bisa menyembuhkan kanker tanpa harus kemoterapi. Nah, pertanyaannya di Indonesia ada peneliti di Semarang juga melakukan hal yang sama. Apakah kanker ini bisa tanpa kemo, dok? Jadi intinya mungkin gini, pertanyaannya bisa saya simpulkan. Apakah mungkin sebagai seorang Tanpa penderita kemo. kanker ini tanpa kemo? Betul, dok. Saya jawab ya langsung ya. Tanpa kemo, tanpa operasi, tanpa radiasi, itu ada kemungkinan besar tidak perlu dilakukan. Sekali lagi, saya tidak ingin menyoroti kepada produk yang disampaikan sama Dahlan Iskan atau yang dibicarakan sama Bunda Yuli. Tapi paling tidak, sekali lagi, dari pembahasan kita, saya yakin banget produk ini berhubungan dengan apa yang kita diskusikan sekarang. Karena tidak disebutkan sama Bunda Yuli. Tapi, tolong siasati bareng-bareng, termasuk kita, kan kita harus berhubungan kan. Yang kita diskusikan sekarang adalah reci, Liferoot, NAI, reci, dan nikotinamid. Setuju ya? Ketika bicara dua produk ini saja dan literaturnya menggambarkan yang sama, maka di sana tidak bicara kemo.
Di sana tidak bicara lagi operasi. Di sana tidak bicara lagi radiasi atau terapi sinar. Maka apa yang didapat hasilnya? Berhasil. Dan penelitian itu panjang, penelitian itu banyak sekali. Tanpa kemo. Jadi kalau saya bisa simpulkan, Bapak Ibu teman-teman sekalian, Bunda Yuli, tanpa kemo pun kita bisa comparable. Sekali lagi, comparable. Artinya pilihan ada di kita. Asalkan banyak upaya, asalkan banyak usaha-usaha untuk tidak kemo, untuk tidak operasi, untuk tidak radiasi. Mudah-mudahan menjawab. Pak Dani, Bu Yuli, terima kasih banyak. Ini bagus sekali. Berarti resi dan lain-lain cukup ya dok. Nah, Ini lanjutan waduh ini lagi dong kesimpulan Bunda sebelum saya Yuli luar biasa. bacain. Makin Silakan malam dok. makin kesimpulannya luar biasa. Betul. Saya ingin mensiasati jawabannya yes, tapi tolong pikirkan juga. Jangan kasih makan lagi. Artinya apa? Pola makan juga harus dirubah. Pola hidup juga harus dirubah. Lifestyle juga menentukan. Demikian. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Bunda Yuli. Terima kasih dok. Ini juga ada permintaan juga nih dari Pak Yudo ya. Dok, materi malam ini dibahas di Bantul ya. Kayaknya udah di tag ini dok. Kayaknya seru banget nih. Siap, siap. Wah, Saya bahas di Bantul. Saya bahas di Bantul Pak Yudo. Terima karena kasih tanggal banyak. 8 ada Saya akan event, bahas di ya sana. kayaknya udah langsung di Dok, tag, Nggih, nggih. di charter dok, langsung. Siap. dok, Jadi, dok, Bapak Ibu semuanya, dok, eh, tolong dan Dani, gue ya ngomong sebentar dong, dok. boleh silakan. Berarti NMM itu berapa kapsul dok per hari? Kalau untuk normally kita untuk maintenance gitu loh dok. Halo dok. Saya harus menjawab. Baik, baik. Bunda Yuli, terima kasih. Saya harus menjawab seperti ini. Ya, setiap yang sifatnya adalah, sekali lagi, setiap yang sifatnya adalah positif, setiap yang sifatnya akan memberikan dampak yang bagus. Contoh, saya berbicaranya sekarang. Buah atau sayur atau yang kita bahas tadi. Makin banyak berarti makin tinggi. Setuju ya? Nah, sekarang bicaranya nikotinamid. Kan positif. Sekali lagi, positif kan? Sekarang dosis anjuran atau apa sekarang? Anjuran lah, bukan dosis di sana. Dianjurkan misalkan 2 kapsul. Maka dengan 2 kapsul aja sudah cukup untuk maintenance. Tapi ketika Bapak, Ibu, siapa saja, Bunda Yuli, Mas, dinaikkan nih. Saya ingin 3 kali 2 kapsul. Silakan. Karena positif. Jadi pertimbangkan bahwa tidak bercerita mengenai overdose. Tidak bercerita mengenai kelebihan. Karena sifatnya adalah positif. Makin banyak yang kita perbuat dan itu perbuatannya adalah positif, makin bagus. Jadi ikutin anjuran. Ketika kita mengikuti anjuran, itu sudah luar biasa. Ketika kita akan meningkatkan, silahkan. Nggak ada yang batasi. Demikian jawaban saya untuk Bunda Yuli. Terima kasih Bunda Yuli. Saya kembalikan ke Pak Dani. Karena Iya, terima kasih, terima kasih. Ini juga ada apa, Ibu Yuli, keren banget pertanyaannya. Jadi mencerahkan kita semua. Tapi mungkin kita bisa menarik satu kesimpulan yang luar biasa di malam ini yang mengenai materi kanker ya. Jadi kanker itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengerikan. Kalau misalnya dari kita sendiri bisa menyiasatinya secara positif. Nah, bagi yang sudah sembuh dari penyakit kanker, artinya masih terbuka kemungkinan untuk comeback lagi penyakitnya. Karena mungkin dari pola hidup yang mungkin setelah sembuh dia jaga kembali lagi. Jadi itu adalah sesuatu hal yang memang kembali lagi ke diri kita sendiri. Dan terutama yaitu benar kata Dokter Setio tadi, harus kayaknya back to basic, back to nature gitu ya dok ya. Ya, protein itu segala macam protein, karbohidrat maupun apapun ternyata saya juga baru tahu malam ini ada yang bagus dan ada yang jelek. Nah, contohnya sederhana, manis di madu dengan manis yang di glukosa itu ternyata berbeda. Nah, ternyata saya juga kaget malam ini mendengarkan, tapi ya ini mudah-mudahan malam ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Sekali lagi, saya ucapin terima kasih on behalf dari Live Fruit
manajemen Indonesia, dan juga terima kasih kepada Dokter Setio yang selalu setia menemani. Jangan pernah bosan-bosan dok, kita memberikan edukasi, pengetahuan ke teman-teman semuanya. Untuk mengenai masalah produk mungkin bisa kita diskusi ataupun teman-teman diskusikan ke teman-teman yang mengundang, ke teman-teman malam ini. Jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima teman-teman kasih. sekalian. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih manajemen. Terima Saya kasih. langsung pamit. Silakan dok. Sampai ketemu Jogja juga, sampai ketemu tanggal 15. Mohon. Ini tanggal 15 juga satu istimewa. Insya Allah saya hadir. Insya Allah saya memberikan sesuatu informasi yang luar Amin. biasa. Sesuatu Terima yang kasih Pak beda. Dani. Selamat malam. Ya, Selamat malam. selamat malam.